Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira halqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubuna ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Am hasibtum, apakah menyangka kalian, tamanna itu berangan-angan kalian, mutawaqqi'an untuk menjadi kenyataan, antadkhulu kepada hendaknya masuk kalian, faj'atan tiba-tiba bihawiyatikum dengan identitas kalian hadhi ini, bila ifnaiha dengan tanpa memfanakan huwiyah, au fanaiha atau fananya itu huwiyah, fi huwiyatillah dalam diri Allah Ta'ala, al jannata ke surga, allati irtafa'at yang lepas indaha di sisi itu, lati al huwiyat apa berbagai macam identitas, wat mahallat dan hancur, dunaha di bawah itu lati al mahiyat apa segala materi, walamma ya'tikum dan tidaklah datang kum kepada kalian, ay artinya lam ya tidak datang kum kepada kalian, mathalul ladzina apa perumpamaan orang-orang kalau yang telah silam mereka, madau telah berlalu mereka, min qablikum dari sebelum kalian, ay artinya sya'nuhum kondisi mereka, wa qissatuhum dan kisah mereka, al masyhurah yang termasyhur, al ma'rufah yang sudah dikenal, al mansubah yang dinisbatkan ilal ahrar kepada orang-orang yang sungguh merdeka, al abrar yang baik-baik, al-wasilin yang sampai ila daril qarar pada negeri ketetapan keabadian, kaifa masad bagaimana masa telah menimpa hum kepada mereka, bi abdanihim pada badan-badan mereka, wa jasadim dan jasad-jasad mereka, wa huwiyatihim dan identitas mereka, al-jasmani yang bersifat jasmani, al-ba'sa apa berbagai macam penderitaan, al-mudhillah yang menghinakan, ad-damim yang buruk, al-muzmina yang kritis, al-muz'ija yang mengejutkan, al-mufniya yang menyernakan, mensirnakan, lidyanihim bagi kedatangan mereka, wa kaifa dan bagaimana masad telah menimpa hum kepada mereka,
bi arwahihim dengan roh-roh mereka al mutakatsirah yang beraneka, bi asbahim dengan adanya jasad-jasad mereka al mutarattaba alal awsaf, al mutarattaba yang tertuju alal awsaf kepada sifat-sifat al-dzat yang bersifat dzatiyah, al-ilah yang bersifat ketuhanan, wad-dharra dan berbagai macam rasa sakit, al-musqitah yang telah menggugurkan lil idhafat bagi berbagai macam penyandaran kuliah semua idhafat. Wa ba'da ma wasalu ila hadhil martabah dan setelah sampai mereka ila hadhil martabah kepada martabat ini al-mu'abbarah yang diungkapkan bil qiyamati dengan kiamat wa tamatil kubra dan berbagai macam huru-hara yang besar indal arif di sisi orang-orang ma'rifat wa zulzilu dan diguncang mereka ittarabu bergetar ittarabu mengalami senang itu mereka wa talawanu dan berpindah-pindah atau berubah-ubah mereka wa tadzabzabu dan condong mereka la ilaha ula tidak ke arah mereka wa la ilaha illa dan tidak pula ke arah mereka yang lain. Wa kana dan ada halum apa kondisi mereka bainal hayrah ialah berada di antara rasa bingung wal hasrah dan sedih. Ya taraddadun bolak-balik mereka ya tahayyarun dan sedih mereka. Wa yatahayyarun dan bingung mereka ila an ghalaba sampai akhirnya mengungguli alaihim atas mereka al mahabbatu apa cinta wasyauqu dan kerinduan. Wa ba'atha minal mahabbah al khalisah wa ba'atha dan muncul minal mahabbah dari cinta al khalisah yang jernih itu wal iradatu shadiqah dan kehendak yang benar. Apa yang muncul al ishqu apa kecintaan al mufrid yang terlalu yang betul-betul kuat al mumba'ith yang muncul min jadbil ma'syuq dari adanya tarikan yang terkasih yang dicinta al ma'il yang condong betop dengan secara pasti nawau kepada arah itu ma'syuq. Wahtaju dan butuh mereka ila nasrillah kepada pertolongan Allah Ta'ala wa taufiqi dan petunjuk Allah Ta'ala wa jadbihi bilutfin dan adanya tarikan Allah bilutfin dengan kelembutan fattaru fi bainin wa bainin wa ainin ila ainin fattaru maka mengalami ketidakpastian mereka fi bainin berada di antara dan di antara dan berada di mana menuju di mana hatta yaqulah hingga mengatakan ar-rasul siapa seorang rasul al-mursyid yang memberikan petunjuk ila thariqit tauhid kepada jalan ketauhidan munajian Allah seraya bermunajat bersama Allah wa af'alihi dan perbuatan Allah Ta'ala ilhum karena mereka itu wa dan juga alladzina amanu yang beriman alladzina mahu beserta itu rasul musyai'in berpihak itu mereka orang-orang beriman lahu bagi itu rasul fi qaulihi dalam ungkapan rasul wa du'aihi dan doa rasul itu musyarikin mahu bersama itu mereka bau membau mereka berbaur mereka mahu beserta itu rasul fi nahril ishtiyaq di dalam sungai kerinduan wal istibta dan adanya rasa terlambat wa qillatis sabri dan sedikitnya rasa sabar wal jaz'i dan adanya rasa wal faza' dan terkejut wal itirad dan tidak pasti wal muraqabah dan fokus wal intidhar dan menunggu mata nasrullah kapan dekah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Garis besar dari ayat ini mengungkapkan bahwa apakah kalian itu menyangka akan masuk surga sementara perumpamaan orang-orang terdahulu yang mendapatkan berbagai macam ujian itu belum kalian rasakan. Jadi artinya apa? Masuk surga itu tidak ujuk-ujuk ya. Tidak tiba-tiba, tidak sebagaimana yang kita angankan. Tidak begitu. Jadi artinya ada jenjang-jenjang. Ada berbagai macam rintangan yang perlu dikalahkan, perlu diterobos. Agar orang sampai kepada taman surgawi itu. Nah, karena itu tidak dibenarkan kita berangan-angan tentang surga, tapi perilaku tindakan kita tak mencerminkan bahwa kita itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Itu namanya bukan cita-cita, namanya lamunan. Sebab kalau cita-cita itu ada ikhtiar yang betul-betul dikerjakan untuk sampai kepada yang dicita-citakan. Tapi kalau lamunan tidak memerlukan ikhtiar. Bangun tidur terus ngelamun apa boleh. Pengen ini, pengen itu, nanti kalau punya ini, punya itu, boleh. Walaupun tanpa kerja, gitu lamunan kok.
Tapi kalau cita-cita itu betul-betul harus direncanakan. Ada langkah-langkah yang betul-betul kita rancang. Ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh. Ada ketulusan, ada kesungguhan. Itu kalau cita-cita. Ya, di sini oke. Kita membahas lebih lanjut lagi. Am hasibtum ay tamannaitum mutawakkian an tadkhulu ya. Apakah kalian itu menyangka? Apakah kalian itu berangan-angan akan masuk surga dengan tiba-tiba dengan adanya identitas kalian yang baru di dunia ini? Jadi, kita memiliki identitas keakuan. Apakah dengan keakuan itu dengan mudah kita masuk surga? Padahal keakuan itu mesti kita pressing. Keakuan itu mesti kita tundukkan, mesti kita kalahkan, mesti kita sirnakan, mesti kita tenggelamkan di dalam keakuan Allah. Jadi kita punya keakuan, Allah punya keakuan. Yang akan menjadi kenyataan pasti keakuan Allah, nggak mungkin keakuan kita. Nah, karena itu ego kita itu kita tekan dan bergabunglah dengan ego Allah Ta'ala. Bergabunglah dengan kemahaakuan Allah Ta'ala. Dengan cara kita berpihak kepada hadiratnya, patuh terhadap ajaran-ajarannya. Jadi jangan meletakkan aku di hadapan keakuan Allah Ta'ala. Nah, kalau di dalam ini, dalam Matsnawinya Rumi itu diungkapkan. Jadi ada seorang musafir yang menempuh perjalanan sudah sekian tahun atas nama kesungguhan untuk sampai kepada tujuan itu, akhirnya ketemu sebuah rumah. Ketemu sebuah rumah, musafir ini menotok pintu rumah. Saat ditanyakan oleh orang yang ada dalam rumah itu, siapa yang datang? Aku, katanya si musafir itu. Maka tuan rumahnya itu bilang, pergi sana, usir engkau. Rumah ini tidak muat untuk dua aku. Nah, ini maksudnya sebenarnya apa? Musafir ini merupakan simbol, lambang dari orang-orang yang mau sampai kepada Allah Ta'ala. Ibaratnya apa? Ketika menutup pintu rumah Allah Ta'ala itu dia katakan, siapa aku? Allah nggak mau. Rumah ini nggak muat dua aku. Ini hanya adaku saja. Aku, keakuanku saja. Jadi karena itu, karena engkau mengaku aku, pergi kau jiwa yang mentah. Ini artinya apa? Keakuan diri kita itu, egoisme diri kita itu wajib kita pressing, kita tekan. Masuklah, bergabunglah ke dalam keakuan Allah Ta'ala dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dengan patuh kepada hadiratnya. Nah, kasih musafir itu ya, kemudian menyesali kesalahan langkah-langkahnya, menyesali jawabannya yang keliru itu, menyesali jiwanya yang masih mentah. Kata Mullah Abdurrahman Jami, jiwa yang mentah itu sama seperti buah-buah yang mentah. Dan buah-buah yang mentah itu mengundang anak-anak kecil untuk melemparnya. Sama, jiwa-jiwa yang mentah itu adalah jiwa-jiwa yang tindakannya itu menggemaskan, menjijikkan, membuat orang kalang kabut karena persoalan-persoalan jiwa yang mentah itu. Dari mana gerakan politik yang menjijikkan dalam konteks kemanusiaan kalau tidak dari jiwa-jiwa yang mentah? Jadi di mana kearifannya? Kan gitu ya. Gitu. Nah, si musafir ini kemudian pergi meninggalkan rumah itu. Setahun kemudian dia datang dengan adanya persiapan yang lebih matang secara rohani. Karena dia belajar dari kesalahannya di tahun kemarin. Ketika datang lagi ke rumah itu dan menotok pintu itu, kemudian ditanya oleh tuan rumah, siapa yang datang? Engkau, karena tidak ada siapapun selain engkau. Nah, masuklah. Rumah ini tidak memuat dua aku. Tidak bisa memuat dua aku. Hanya ketika engkau menjadi aku, kau bisa masuk dalam diriku. Ini yang maksudnya kan, apakah kalian itu berangan-angan masuk surga, sementara keakuan kalian itu masih sangat gumpal, masih sangat besar, penuh dengan egoisme, seolah-olah bisa beramal sendiri tanpa pertolongan Allah, seolah-olah bisa mengerjakan berbagai kebaikan tanpa pertolongan Allah. Tak mungkin.
Kalau kita tadi kuat puasa, itu sungguhnya murni pertolongan Allah Ta'ala. Kalau ditarik pertolongannya, maka kita tidak akan kuat puasa walaupun hanya 1 jam, tidak akan pernah kuat. Ya? Jadi tidak ujuk-ujuk. Makanya, bisakah masuk surga itu bila ifnaya dengan tanpa melenyapkan itu identitas kedirian kita, keakuan kita? Atau tanpa adanya fananya itu identitas keakuan itu di dalam keakuan Allah Ta'ala, bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita itu jangan menjadi saingan bagi Allah dalam hidup ini. Jangan merasa menjadi tandingan. Tapi bagaimana menjadi bagian dari apa? Dari perbuatannya. Merupakan bagian dari ridhonya. Al-jannata ke surga. Surga itu apa? Allati irtafat indal huwiyat. Di surga sudah tidak ada keakuan. Sebab kalau ada keakuan ada penderitaan. Di surga itu nggak ada penderitaan. Jadi, dari mana datangnya penderitaan dalam kehidupan dunia itu? Dari keakuan yang sama-sama saling menggumpal. Sana keakuan, sini keakuan. Karena itu kemudian mengadu keakuan muncul 2 gelombang yang bentrok. Wah. Ya. Kayak yang di Jakarta sekarang itu kan gelombang keakuan. Wah. Jadi karena itu kemudian kita bisa mengidentifikasi dari sekarang. Surga adalah allati irtafat indahal huwiyat. Surga adalah sebuah posisi di mana keakuan itu sama sekali tak diperlukan. Harus sengkang. Makanya ya, orang-orang yang punya jalur ke surga itu pasti modelnya rendah hati, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keikhlasan, bagaimana bermanfaat kepada orang, berguna kepada orang, bagaimana bisa memberkati diri dan orang lain. Itu ciri-ciri ke surga ya. Tapi orang yang masih angkuh, jiwanya masih mentah, itu ciri-ciri akan dimatangkan nanti. Mungkin dimatangkan dengan apa? Mungkin dimatangkan dengan ampunan, mungkin dimatangkan dengan siksaan juga. Pokoknya itu belum matang lah gitu ya. Jadi usahakan sebelum umur itu habis, jiwa kita udah matang. Usahakan begitu. Kalau tidak matang di dunia, dipaksa matang di akhirat, di neraka nanti gimana? Gitu ya. Kita matangkan sendiri sebelum dimatangkan oleh penjaga neraka. Kita matangkan diri kita ini. Itu dengan adanya kejernihan rohani dalam diri kita. Wat mahallat dunahal mahiyat. Juga di surga itu hancur. Segala kebanggaan materialistik itu ya, materialisme itu hancur. Segala kebanggaan kepemilikan itu hancur. Nggak ada gunanya. Kalau di sana, kepemilikan. Kalau di dunia masih berlaku. Orang yang memiliki kepemilikan cukup bagus akan dihormati orang lain. Orang-orang banyak segan. Di dunia itu bisa berlaku seperti itu. Kalau di sana, enggak. Di akhirat itu hanya membutuhkan 2 hal. Amal yang baik dan rahmat Tuhan. Itu aja. Selebihnya tidak ada itu. Tak dibutuhkan tepuk tangan, tak dibutuhkan dukungan demi dukungan orang. Tak dibutuhkan. Wa ya'tihi yaumal qiyamati farda. Orang-orang itu datang kepada Allah kelak di akhir fardan sendirian. Bawa amalnya sendiri, bawa nasib rohaninya sendiri. Kalau di sini kan kita bisa datang bergerombol, di sana sendiri. Sebagaimana sesungguhnya kita datang ke kehidupan ini sendiri, kita pun juga menjalani nasib rohani kita, amal kita sendiri, dan kita akan kembali juga sendiri. Wiyati yaumal qiyamati farda sendiri. Maka karena itu, ketika diri kita mulai mau angkuh, ingatlah saat-saat kesendirian di waktu itu. Selamatkah kita kelak ketika sendiri kita menghadap kepada Allah Ta'ala? Selamatkah kita ketika kita harus meninggalkan dunia yang fana ini? Bisakah kita membawa keimanan, kecintaan ketika saat-saat yang genting seperti itu? Jadi karena itu kita renungi kembali jalan-jalan yang akan kita tempuh, suasana-suasana yang akan kita temui kelak ketika kita harus meninggalkan dunia yang sementara ini. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu apa mathalul ladzina khalu min qablikum, perumpamaan dari apa yang sudah dialami oleh orang-orang beriman zaman dulu. Padahal mereka itu tertimpa rasa sakit,
musibah, penderitaan, dan iman mereka tetap menyala kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya? Sya'nuhum wa qissatum masyhurah al-ma'rufah al-mansubil al-ahrar. Jadi mereka yang disebutkan di sini ini adalah orang-orang yang sudah betul-betul merdeka. Merdeka dari apa? Mereka merdeka dari ketergantungan kepada selain Allah. Mereka merdeka dari mengidolakan selain Allah. Sudah merdeka. Al-ahrar. Orang-orang yang merdeka. Nah, sekarang misalnya begini. Apa yang membuat kita terjerat? Kita masih belum merdeka dari apa sekarang? Apapun yang kita cintai, itu yang sudah menghilangkan kemerdekaan diri kita. Misalnya, kita dalam hidup ini cinta apa? Senang ini, senang itu, sampai tertambat dalam hati. Dan tidak saja menjadi perantara, tapi menjadi tujuan. Berarti itu yang telah menjadikan kita ini budak-budak. Menjadikan diri kita itu budak. Orang itu adalah budaknya sesuatu yang dicintai. Misalnya, kalau kadung senang macam-macam, maka macam-macam itu masuk ke dalam hati. Ketika masuk dalam hati, maka kita tidak merdeka dari segala sesuatu yang masuk itu. Di saat itu kita menjadi budaknya sesuatu itu. Jadi budaknya sesuatu itu. Karena itu ya, kita pasti merdeka dari orang atau dari sesuatu yang kita tidak berharap kepada sesuatu atau orang itu. Pasti merdeka. Kita mesti terbelenggu oleh sesuatu atau oleh orang di mana kita masih banyak berharap kepada sesuatu dan orang itu. Coba kalau sesuatu yang kita tidak suka, pasti kita sudah sangat merdeka. Apa? Mengingat saja juga nggak mau, misalnya kan begitu. Kan merdeka. Nggak ada apa? Nggak ada rasa tertambat kepada sesuatu yang kita tidak suka itu. Tapi kepada sesuatu yang kita ngebet, pasti nggak merdeka. Masuk saja menjadi bayang-bayang di pikiran, di hati, kan nggak merdeka itu. Nah, al-ahrar itu adalah orang-orang yang merdeka dari apapun yang selain Allah. Hati mereka cuma tertambat kepada hadirnya, itu namanya al-ahrar, orang-orang merdeka. Dan karena itu mereka juga al-abror, orang-orang yang baik. Rabbana staqim dzikrana wa dzikrul wafin wajma'na fil abrori. Ya Allah, kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang baik. Itu orang-orang yang memang sudah hatinya tertambat kepada Allah dan karena itu merdeka dari apapun yang selainnya. Nah, ini ternyata apa? Kemerdekaan hati itu tidak mudah ternyata. Kalau kemerdekaan jasad, kita merdeka. Orang Indonesia sudah lama merdeka. Tapi kalau kemerdekaan hati, itu dibutuhkan adanya ketauhidan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Untuk bisa menjadi merdeka hati kita itu. Selama hati kita masih dijajah oleh kesenangan kepada yang selain Allah, pasti tidak merdeka hati kita. Jadi bangun tidur langsung disergap oleh sesuatu yang menjajah kita itu. Sesuatu yang kita senangi, langsung sergap. Bangun tidur ingatannya ke situ langsung. Kan gak merdeka itu. Hati kita itu tertambat, terpenjara. Nah, karena hati yang terpenjara, maka tidak begitu dirasakan. Coba kalau jasad yang dikerangkeng, kan dirasakan. Bahkan malah banyak orang itu merasa senang dengan penjara hatinya. Gitu ya. Maksudnya senang itu bagaimana? Punya hati yang tertambat kepada macam-macam selain Allah, senang. Padahal itu sedang dikerangkeng loh sebenarnya. Loh kok senang? Nah, orang yang seperti itu gak mungkin bisa mi'raj, terbang menuju kepada Allah, gak mungkin. Kenapa? Ditambat hatinya oleh segala sesuatu yang lain, oleh makhluk-makhluk. Gak bisa. Sama dengan layang-layang. Layang-layang walaupun anginnya kencang ya. Terus orang yang menarik layang-layang itu bilang kepada orang yang megang sana, lepas, tarik. Tapi nggak dilepas, dipegang buntutnya layang-layang. Gitu. Bisakah itu akan terbang ke angkasa dengan leluasa? Gak bisa. Kenapa? Kepegang buntutnya itu. Sama. Orang yang hatinya kepegang oleh berbagai macam keinginan kepada selain Allah Ta'ala, gak mungkin bisa bersua dengan Allah Ta'ala di dalam sholatnya itu. Sehingga ketika diungkapkan bahwa sholat itu merupakan mi'raj bagi orang-orang beriman, dia tidak bisa mi'raj. Memang sholat, tapi hatinya dirundung macam-macam ingatan. Allahu Akbar, kemana-mana. Itu sebenarnya cuma jasadnya yang sholat. Malaikat-malaikat bilang, kamu itu sholat tapi pembohong kamu ya.
Sebab tidak betul-betul menghadap kepada Allah. Kelihatannya jasadnya itu seperti orang menghadap, hatinya sesungguhnya berpaling. Nah, itu tidak merdeka itu. Nah, kalau tidak merdeka seperti itu, apa ujuk-ujuk dapat surga itu? Merdeka saja enggak. Oh, itu masih dalam penjara, penjara dunia. Mungkin ke orang yang dipenjara oleh dunia yang sumpek, yang sempit, yang sementara ini, terus tiba-tiba berada di surga. Surga itu keluasan tak terkira-kira kok. Arduha kardis samawati wal ard. Lebarnya surga itu, luasnya surga seperti langit dan bumi ini. Padahal di mana batasnya langit dan bumi itu nggak paham kita. Kalau batasnya bumi mungkin paham, tapi batasnya langit. Jadi sangat luas. Jadi nggak bisa, jadi tidak bisa kita terus memelihara adanya angan-angan dan lamunan, nggak bisa. Kita harus berikhtiar untuk sampai kepada luasnya dan lapangnya surga itu. Terus berikhtiar. Jadi bukalah penjara-penjara, bebaskan diri kita dari adanya penjara, terutama hati ini. Sekarang dipenjara oleh apa hati kita? Oleh hari besok, lusa dan seterusnya. Terus apa yang sedang menggenggam hati kita? Bebaskan. Katakan, hatiku wajib merdeka. Itu yang kata Khairil Anwar itu dicontohkan dengan adanya sesuatu yang paling menggoda banyak orang. Beliau bilang di dalam puisinya, aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari ida. Nah, ida ini bermasalah. Ya? Diam-diam memang nggak ngomong, memang nggak ngawur, tapi tersimpan ida-ida. Nah, ida ini tidak hanya menunjuk kepada perempuan, enggak, tapi kepada apapun yang disenangi. Kenapa tamsilnya ida? Karena itu yang seringkali menggoda banyak orang. Jadi kayaknya diem, tapi hatinya itu ingat terus. Hatinya terus tertambat. Nah, itu berlaku untuk apapun yang selain Allah. Jadi disimbolkan dengan kata-kata ida itu. Kalau orang sudah merdeka dari apapun selain Allah Ta'ala, maka satu-satunya yang menjadi tambatannya pasti cuma Allah. Itu pasti kalau sudah seperti itu, maqam rohaninya menjadi kekasih Allah. Kalau luput, berarti menjadi mukmin yang hakiki. Karena wali itu adalah karunia tersendiri. Karena itu, apa yang sekarang sedang menjadikan hati kita itu terkerangkeng, terpenjara, bebaskan itu. Kalau tidak sanggup memecah dinding penjara dengan tangan sendiri, maka mintalah tolong orang yang kuat rohaninya untuk memecahkan dinding penjara itu. Bilang, aku kok sekarang diganggu oleh ini ya, ingatan ini, ingatan itu, gimana ini caranya? Nah, harus patuh, diajari zikir. Ayo zikir. Diajari harus patuh. Zikir enggak mau. Munajat tidak mau. Berbagai macam kebaikan enggak mau. Makin tebal dinding penjara itu. Makin tebal. Makin tebal. Lama-lama bersokongkol dengan penjara itu. Dan kemudian bilang, ya sudah, kau kurung saja aku. Aku sudah sangat senang dengan kurungmu ini. Jadi, banyak orang yang penjaranya itu mau diambrukkan, nggak mau. Jangan diambrukkan, di sini kesenanganku. Ya, gimana? Jadi sudah kadung senang dengan penjaranya sendiri. Diam-diam orang seperti itu tidak akan ingin merdeka lagi. Biarlah aku di penjara. Penjara ini sangat menyenangkan bagiku. Itu terutama kalau di penjara oleh yang enak-enak. Nah, itu loh. Kalau di penjara oleh yang enak-enak, oleh segala sesuatu yang merupakan makanan nafsu, orang tidak ingin lepas di penjara itu. Dia kemudian bilang, ketika mau dilepaskan dari penjara, ini jangan diganggu aku. Kau lepas aku, kau bawa aku ke tempat penderitaan. Dikira menderita. Jadi diajak dekat kepada Allah, dikira diajak untuk menderita, untuk mendapatkan malapetaka. Padahal itu kesenangan sebenarnya. Cuman karena lidah yang dipakai itu lidah nafsu, maka terasa pahit. Lidah nafsu itu maunya keburukan kok. Kok disodori pikiran? Ya nggak cocok, nggak nyambung. Sehingga apa? Merasa gelisah karena bukan habitatnya. Coba orang-orang yang misalnya ya nggak pernah ngaji, nggak pernah pikiran dan lain semacamnya itu. Sekali waktu dibawa ke pengajian, itu gelisah banget. Mau keluar, gelisah banget. Kenapa? Bukan habitatnya itu. Bukan habitatnya. Ya. Gelisah. Berarti apa? Ada orang-orang yang sudah bersekongkol dengan penjara itu dan merasakan bahwa penjara itu adalah surganya.
Maka Nabi kita bersabda bahwa ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Tapi sijnul mukmin, penjaranya orang beriman. Karena itu orang beriman lari kemudian menghindar dari adanya belenggu-belenggu itu, lari kepada Allah Ta'ala. Orang kafir masuk ke dalam belenggu itu semakin mendalam. Kafir di sini tidak hanya kafir yang formal itu. Jadi yang dimaksud kafir kalau dilihat KTP-nya bisa Islam juga maksudnya. Nah, mereka itu adalah siapa? Al-wasilin ila daril qarar. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada negeri keabadian. Artinya, walaupun mereka berada di dunia, mereka itu sudah merasakan keabadian. Karena hati mereka murni tertambat kepada akhirat, tertambat kepada Allah, tidak kepada segala yang fana ini. Nah, mereka yang sesungguhnya memiliki korelasi yang pas untuk masuk ke surga itu. Jadi, surga atau tidak di dunia ini sudah bisa kita rasakan sebenarnya. Bisa kita rasakan. Masathumul ba'sa wa dharra. Orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang beriman itu tertimpa jasad mereka, tertimpa diri mereka, tertimpa oleh berbagai macam rasa sakit, oleh berbagai macam kepedihan. Mereka itu tertimpa seperti itu ya. Ya. Walaupun tertimpa perkara-perkara yang pedih itu dalam memperjuangkan iman, mereka tetap saja lebih berpegang kepada keimanan itu ketimbang mereka kalah oleh berbagai macam penderitaan itu. Ada sebuah kitab tipis ya yang berisi tentang penderitaan para sahabat Nabi. Itu kalau saya baca, saya merasakan aku pasti nggak kuat kalau mengalami seperti ini. Misalnya berhari-hari tidak makan, dalam peperangan mereka terluka, lunglai, mati juga tidak, hidup juga tidak sempurna dan semacamnya itu ya. Coba mereka menempuh adanya masa-masa paceklik yang luar biasa para sahabat Nabi itu. Tapi mereka tetap acik, kukuh dengan adanya keimanan, ketertautan kepada Kanjeng Rasul. Nah, itu kan berarti apa? Berarti berbagai macam penderitaan tidak bisa melenyapkan iman mereka, tidak bisa melenyapkan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Nah, itu kukuh berarti. Artinya apa? Tali temali surga itu tetap dipegang oleh mereka. Sehingga dengan demikian ada korelasi, ada garis yang jelas antara mereka dengan surga itu. Sampai ada beberapa sahabat yang dipastikan oleh Nabi masuk surga. Nabi pernah bersabda tentang sahabat Bilal bin Rabah, orang Ethiopia, orang yang sangat hitam, yang nasibnya sampai di Madinah itu karena dijual, sampai akhirnya sampai di Madinah itu. Jadi manusia dijual-jual zaman dulu itu. Jadi ganti-ganti tangan dijual ke siapa sampai akhirnya di Madinah. Tapi Bilal bin Rabah ini orang yang paling setia kepada Nabi, menjadi muadzin Nabi yang sangat terkenal. Bilal bin Rabah. Nabi bersabda tentang Bilal. Bilal, aku mendengarkan langkah-langkah terompahmu berada di surga. Kalau jelas langkah-langkah terompahnya, sandalnya itu di surga, apakah iya orangnya tidak masuk surga? Itu apa? Ketertambatan hati itu luar biasa kepada sang Nabi. Maka semenjak Nabi wafat, ya, Bilal ini kemudian pergi dalam keadaan dirundung duka, ditinggal oleh orang yang sangat dicintai, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus sudah sekian lama Bilal itu berada di Mesir. Berada di Mesir. Ada yang mengatakan di Yaman. Di Mesir sekian lama. Nah, di suatu malam Bilal ini diempeni oleh Nabi. Didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Nabi bersabda, Bilal, kamu tidak kangen aku, Bilal. Kau lama tidak sowan kepada aku, Bilal. Jadi terkejut ya. Didatangi oleh Nabi dalam mimpi, terkejut. Terkejut dan kambuh kerinduannya kepada Nabi. Di malam kelam itu, dia langsung ambil kudanya untuk menempuh perjalanan menuju Madinah sana. Jadi apa? Kerinduannya kepada Nabi itu sangat kuat. Sehingga didatangi Nabi dalam mimpinya, menjadikan beliau langsung berangkat atas nama kerinduan kepada sang Nabi itu.
langsung berangkat. Nyampe di Madinah itu masih ada cucu Nabi itu, Hasan dan Husain, sudah besar, sudah remaja, yang ketika ditinggal dulu masih kecil. Nah, karena berada di Madinah, dua cucu Nabi itu merayu Bilal, paman, jenengan dulu itu muadzinnya Rasulullah. Minta tolong, paman, minta tolong. Jenengan adzan, paman, jenengan adzan. Tidak mau Bilal. Terus dipaksa tidak mau. Tapi akhirnya karena terus didesak dan ingat kepada kakek dari dua cucu itu, akhirnya adzan di Masjid Madinah. Ketika adzan, masyarakat yang mendengarkan itu gempar. Bilal, daripada kenal suaranya kan. Ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang-orang bilang, apa Kanjeng Rasul sudah bangkit dari kuburan? Apa hidup lagi? Karena Sayyidina Bilal itu sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Orang-orang pada bangkit. Sebagaimana dulu ketika Nabi mau mengimami, yang adzan itu adalah Sayyidina Bilal. Jadi betapa kuatnya ini loh. Hati memiliki ketersambungan dengan Kanjeng Rasul itu betapa kuatnya. Nah, itu yang menjadi pertaruhan kita tentang kekuatan rohani dalam diri ini. Kalau tidak ada seperti itu, lantas apa buktinya kan itu? Apa buktinya? Kalau tidak ada seperti itu. Jangan-jangan dalam kehidupan dunia ini kita mementingkan harta benda dunia dan lain semacamnya, segala yang fana misalnya. Dan Allah menjadi nomor berapa? Adalah. Jangan sampai begitu itu. Hidup sementara, bahagiakan batin kita dengan cara terus-menerus mendekat kepada Allah Ta'ala. Seberapapun perolehannya, yang penting kita bersungguh-sungguh dan tulus untuk mendekat kepadanya. Oh, begitu. Jangan dibiarkan ketika jiwa kita mau liar, mau masuk dalam kerangkeng syahwat dan nafsu, dibiarkan saja. Jangan. Tarik di situ penderitaan. Walaupun iming-imingnya itu adalah kesenangan. Di situ penderitaan. Tarik, jangan mau masuk-masuk di situ itu. Ya. Ternyata orang-orang yang sudah terpilih di hadapan Allah Ta'ala itu tidak bergeser hanya karena penderitaan yang dialaminya. Apalagi di zaman sekarang ya, kita semua serba berkecukupan. Jadi nggak susah untuk makan, nggak ada yang susah. Sekarang walaupun bulan puasa malah lebih-lebih makanan. Ya. Nah, apa alasannya kok males-males itu loh? Wong tidak susah apa-apa. Bayangkan dengan mereka zaman dulu yang kadang bahkan sering 3 hari nggak makan sering. Ini pernah dialami oleh Sayyidina Ali dan keluarganya. 3 hari nggak makan bukan karena puasa, nggak ada yang bisa dimakan. Ketika pada akhirnya ada rezeki yang bisa dimakan, bersamaan dengan itu kemudian Sayyidina Ali ketemu dengan 3 macam golongan orang. Anak yatim, ya. Ada tahanan, ada orang miskin. Dikasihkan sama Sayyidina Ali itu loh. Padahal dia dan keluarganya sangat membutuhkan. Makanan itu dikasihkan anak yatim, fakir miskin, dan tahanan. Padahal di waktu itu sudah menahan lapar 3 hari. Bayangkan, dalam kondisi sangat butuh, masih memberikan kepada orang, diberikan. Coba, beranikah kita? Tidak ada potongan. Kalaupun kita berlebih belum tentu ngasih kok. Masih berpikir ya bisa untuk sesoknya laki. Belum tentu ngasih. Kita punya itu belum tentu berani ngasih. Ini punya tapi betul-betul dibutuhkan. Diutamakan diberikan kepada orang. Saya acung jempol, seluruh jempol untuk modal kerohanian seperti itu. Nah, kalau orang punya berlebih ngasih, wajar tuh, wajar biasa. Ini orang nggak punya, menahan lapar 3 hari, dapat makan langsung dikasihkan ke orang. Hebat, hebat. Apa tidak cemerlang? Jiwanya seperti itu adalah jiwa surgawi itu sudah sangat cemerlang sekali. Wadara, saya kira ini bisa dilanjutkan insyaallah besok malam ya. Ini terlalu panjang kalau sekarang. Oke, moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.